materi hari ini mengenai objek dan jalur interpretasi. Apa itu objek interpretasi? Objek interpretasi itu adalah segala sesuatu sumber daya berupa objek, proses, fenomena, atau konsep yang dapat diinterpretasikan. Di sini dikatakan worth being interpret atau misalnya atau artinya berharga untuk diinterpretasikan atau memang penting untuk diinterpretasikan. Itu bisa berupa sumber daya alam, baik fisik maupun biologi, nanti contohnya ada. Kemudian sumber daya sosial budaya atau sumber daya rekreasi yang berada di dalam kawasan dan yang berada di sekitar kawasan tersebut. Jadi tidak hanya terfokus yang ada di dalamnya saja. Kemudian sumber daya tersebut dianggap penting untuk pengunjung atau sumber daya tersebut merupakan sumber daya yang memang menarik perhatian pengunjung untuk datang ke kawasan tersebut. Misalnya kalau contohnya untuk yang menarik perhatian ini biasanya pengunjung sudah tahu atau memiliki bayangan keunikan yang ada di kawasan tadi, makanya dia datang. Sebagai contoh, banyak orang yang datang dari Jakarta datang ke puncak itu karena mereka tahu bahwa di puncak itu udaranya sejuk. Kemudian banyak kebun sayuran. Itu sudah dianggap sebagai keunikan. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Itulah gunanya fungsinya dari survei pasar. Mungkin kalau yang sudah pernah mengambil rekreasi alam dan ekowisata pernah melakukan survei pasar atau menanyakan kepada pengunjung apa sih yang mereka sukai dari suatu kawasan. Oke, di sini ada beberapa contoh dari sumber daya yang bisa dijadikan objek interpretasi. Di sini dikatakan ada bodies of water atau badan air, misalnya kali, sungai, danau. Kemudian juga geological formation atau formasi geologi. Ini kalau yang familiar dengan gua, ada gua itu kan termasuk ke dalam geological formation. Kemudian misalnya di kawasan tersebut ada batuan-batuan unik. Kemudian proses pembentukan batuan itu seperti apa, itu bisa menjadi bahan interpretasi juga. Kemudian waterfall, spring, air terjun, mata air panas, mata air dingin, spesies-spesies endemik baik flora maupun fauna. Selain itu kawasan atau site atau tapak yang pernah terkena bencana. Mungkin sekarang banyak yang pernah mendengar disaster tourism. Jadi orang-orang datang ke kawasan yang pernah mengalami bencana. Kalau saya waktu di New Zealand itu ada city centernya itu yang terkena bencana, kemudian ada gerejanya yang terkena dampak dari gempa bumi tahun 2011 dan itu banyak dikunjungi orang. Kemudian juga habitat yang memang signifikan yang hanya bisa ditemukan di situ, habitat satwa, habitat tumbuhan, kemudian fosil, kemudian event-event bersejarah, kemudian spot-spot yang memang memiliki keindahan skenery. Oke, di sini dikatakan bahwa tidak semua tapak itu harus memiliki outstanding feature. Outstanding feature itu suatu keunikan yang luar biasa. Yang paling penting itu adalah sebenarnya apa yang bisa disampaikan atau yang bisa diinterpretasikan dari objek tadi. Oke, jadi kalau misalnya kemarin ada yang menyampaikan, Bu, di saya tidak ada apa-apa. Apakah betul? Sebenarnya untuk tanah itu kan biasa ya. Kita bisa melihat tanah di mana saja. Tapi mungkin akan ada orang yang tertarik jika kita menerangkan, oh tanah itu terbentuknya seperti ini. Tanah itu ada yang berwarna merah, tanah itu ada yang berwarna kuning, tanah itu ada yang berwarna pink. Nah, itu kan sepertinya hal yang biasa, tanah, tapi apabila kita bisa melihat keunikan di dalamnya, itu bisa menjadi objek interpretasi juga. Oke, ini ada beberapa contoh foto objek interpretasi berupa fisik. Di gambar yang paling atas sebelah kiri itu ada 3 hal yang bisa menjadi objek interpretasi. Ada lautnya yang di tengah yang berwarna biru, kemudian ada gunungnya, kemudian juga ada pasirnya.
itu masing-masing bisa menjadi bahan cerita untuk interpretasi. Oh, ada yang keempat, ada langitnya. Bisa dilihat warnanya biru, kemudian mendekat ke gunungnya warnanya putih. Itu kira-kira fenomena apa yang menyebabkan seperti itu? Ini kalau sepertinya simpel ya, sering kita lihat. Sebenarnya kan dalam interpretasi itu kan yang penting ceritanya. Jadi bagaimana kita bisa menceritakan hal-hal yang sebenarnya biasa kita lihat, tapi menjadi suatu hal atau story. Makanya waktu di awal saya pernah, mungkin kalau masih ingat, saya pernah mengatakan kalau Indonesia mungkin sekarang sedang terkenalnya dengan storytelling. Interpretasi itu dikatakan storytelling. Jadi bagaimana kita menceritakan tentang sesuatu hal. Nah, kemudian di sebelahnya tadi ingat ada geological formation. Ini kan batuan. Ini di Kars, di kawasan Kars. Ini batuan. Bentuknya unik seperti ini. Mungkin kita bisa menggali sejarahnya, kemudian menceritakan bagaimana sih terbentuknya dari batuan ini. Kemudian kok warnanya bisa seperti ini ya? Oh, bentuknya bisa seperti ini. Kemudian ini terpisah-pisah. Ada yang mindahin atau terbentuk sendiri. Oke, kemudian tadi air terjun. Kalau yang orang Sumatera mungkin yang saya lupa namanya, tapi ada air terjun yang saking derasnya itu sampai membentuk pelangi. Dan itu sangat menarik perhatian pengunjung. Di situ kan bisa disampaikan, kenapa sih dari air terjun, dari hanya air terjun, istilahnya kan hanya air terjun, tapi bisa membentuk berbagai, bukan berbagai, apa namanya, bermacam-macam pelangi. Itu waktu saya datang sana sekitar jam 10, jam 11, itu bentukan pelanginya ada sekitar lebih dari 5. Bisa dibayangkan ya, kita melihat 5 pelangi dalam satu tempat. Kita bisa menceritakan kepada pengunjung yang datang bagaimana terbentuknya 5 pelangi tersebut. Dan kalau menurut masyarakat setempat, pelangi tersebut hanya bisa dilihat pada waktu-waktu tertentu. Nah, kita kan bisa menggali kenapa hanya pada waktu-waktu tersebut. Oke, kemudian di sini juga physical resource itu any climate atau weather atau cuaca yang mempengaruhi sumber daya dan kunjungan. Kalau kita di Indonesia, kita musimnya banyak ya. Kalau di luar negeri musimnya 4, kalau kita musimnya banyak. Ada musim rambutan, musim durian, dan yang lain-lain. Oke, nah kalau misalnya di luar negeri itu kan ada 4. Ada musim panas, musim gugur, musim dingin, musim spring. Spring itu apa ya? Musim bunga. Nah, kita bisa bercerita setiap musim itu seperti apa bentuknya, suasananya, lingkungannya. Kemudian keistimewaan dari setiap musim itu seperti apa. Ada orang yang sangat suka musim dingin, itu kira-kira kenapa. Ada yang suka dengan spring, itu seperti apa, kenapa. Oke, jadi itu bisa diterangkan. Kalau di kita, kalau misalnya kita bicara musim, kita bisa membedakan. Oke, kalau musim hujan, kalau dulu lebih mudah ya, musim hujan itu terjadi pada bulan ini dan bulan ini. Kalau sekarang agak sulit, tapi kita bisa menyampaikan. Oke, di Indonesia ada musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya dulu terjadinya pada bulan ini dan ini. Kalau kemarau itu terjadinya pada bulan ini dan ini, tapi kalau sekarang itu berubah karena apa? Kalian bisa hubungkan dengan climate change, dengan yang lain-lainnya. Jadi memang storytellingnya di sini yang kuat. Oke. Oke, tadi kita berbicara tentang sumber daya fisik yang berupa fisik. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sumber daya yang berupa biologi, flora dan fauna. Di sini saya menyampaikan 2 gambar yang berbeda untuk setiap tipenya, setiap jenisnya. Untuk flora, bisa dilihat ini, kalau ada yang pernah melihat, saya kurang tahu ada yang sudah pernah melihat. Ini yang ungu-ungu, yang pojok yang kiri atas ini adalah lavender. Kalau di kita mungkin unik ya, kita sangat jarang melihat bunga lavender di Indonesia. Ini saya mengambil foto waktu saya berjalan-jalan, dan di lokasi tersebut di Danau Pukaki, di Lake Pukaki di New Zealand, dan di pinggirnya itu sangat banyak atau terbentuk hamparan lavender, dan bagi orang New Zealand itu merupakan hal yang biasa. Tapi bagi saya yang bukan orang sana, itu adalah hal yang luar biasa. Kemudian yang sebelahnya lavender ini, saya kurang tahu juga. Di antara kalian ada yang sudah pernah melihat kunyit?
atau kalau bahasa Sundanya koneng. Nah, ini merupakan hal yang biasa bagi kita, bagi sebagian dari kita. Tapi mungkin kalau kita tanya orang Jakarta, atau mungkin malah kita tanya orang New Zealand, tadi kembalikan kalau saya ngelihat lavender itu terkagum-kagum, mungkin kalau misalnya kita menyampaikan ini loh kunyit yang tumbuhnya di bawah, yang kita jadikan bumbu kecil-kecil, kalau di apa namanya diulek warnanya kuning gitu. Kalau bagi yang belum pernah lihat kunyit, nah inilah bentuknya. Dan ini kan bisa menjadi objek interpretasi juga. Jadi jangan dibayangkan bahwa objek interpretasi itu harus yang memang luar biasa sekali. Karena pertanyaannya itu luar biasa bagi siapa? Luar biasa bagi kita, belum tentu luar biasa bagi orang lain, dan sebaliknya. Jadi kita harus melihat sesuatu itu dari mata pengunjung yang akan datang. Oke, kemudian gambar yang di bawahnya, di sini ada ini ada babi dan sapi kalau tidak salah. Ini gambarnya kecil ya, dan sapi. Dan itu di kita lumayan biasa ya, pagi yang misalnya hidupnya yang memang masih yang di rural area, yang masih banyak sawah. Kemudian mungkin di sebagian besar juga kalau yang di NTT kita bisa melihat babi itu ada di sekitar rumah. Tapi kalau bagi kita agak aneh ya kalau misalnya melihat babi di sekitar rumah. Kemudian sapi, mungkin nanti bisa dicek di antara teman kalian yang orang Jakarta sudah pernah melihat sapi langsung belum, atau hanya dalam gambar. Berarti kan itu aneh bagi mereka. Mungkin kalau bagi yang tinggal di dekat sawah, itu sih saya sudah lihat sehari-hari, itu tidak unik. Tapi mungkin kalau kita tanya orang lain, itu merupakan sesuatu hal yang unik, yang penting. Nah, di sini juga saya menampilkan ada jerapah. Nah, ini hampir bagi semua orang, karena jerapah itu jarang ditemukan, apalagi di Indonesia. Dan ini kan hanya berada di habitat tertentu. Jerapah itu berarti kan mempunyai keunikan yang memang lumayan luar biasa. Oke, jadi diingatkan sekali lagi bahwa keunikan itu kita tidak bisa melihat hanya dari mata kita sendiri, tapi kita harus bisa melihatnya dari mata orang lain. Oke, berikutnya setelah biologi, sumber daya biologi, kita beralih ke sumber daya sosial, budaya, sejarah. Di sini ada 4 foto, ada mercusuar. Mungkin berapa orang di antara Anda yang sudah pernah melihat atau mendengar kata mercusuar? Mungkin yang tinggalnya di pinggir pantai atau di pelabuhan, ini merupakan hal yang biasa. Tapi bagi kami yang tinggal di kota atau di pegunungan, ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Kemudian ada yang sudah pernah ke Baduy. Ini adalah lumbung, atau kalau bahasa Sunda dinamakan leuit. Ini menarik karena ini untuk menyimpan beras, untuk menabung beras. Lumbung itu kan makanya ada istilah lumbung padi. Ini juga bisa menjadi suatu hal yang menarik perhatian karena tidak setiap orang pernah melihat ini. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang memang masih memegang kebudayaan yang cukup erat ya. Nah, oke. Kemudian sumber daya yang lainnya di sini, kalau gambarnya kurang jelas saya sampaikan, ini adalah peralatan untuk membuat batik. Mungkin ada yang bisa menerangkan sebenarnya batik itu apa sih? Bagaimana sih cara membuat batik? Kalau di Solo, cara membatik itu sudah menjadi suatu program wisata tersendiri. Program wisata ya, belum sampai ke program interpretasi. Karena kalau sudah sampai ke program interpretasi, berarti ketika dia praktek mengenai batik, untuk membatik tersebut, disampaikan juga, dijelaskan juga mengenai bagaimana sejarah dari batik tersebut, kemudian cerita dari pola-pola batik yang ada, kemudian juga ini alat-alat batik itu namanya apa, terbuatnya dari apa, kenapa harus menggunakan lilin tertentu, dan yang lain-lain. Oke, kemudian berikutnya, kalau tidak salah waktu di praktikum saya pernah sampaikan mengenai kehidupan sehari-hari. Tidak semua orang, tidak setiap kebudayaan mempunyai daily life atau kehidupan yang sama. Di Sunda, di Jawa, mungkin kesehariannya berbeda. Orang kota, orang di pedalaman,
di gunung, di pantai, itu memiliki budaya keseharian yang berbeda-beda. Dan itu sebenarnya bisa merupakan suatu bahan cerita yang menarik bagi pengunjung yang datang ke lokasi tersebut. Ya, kita kan harus ingat, siapa sih yang datang ke tempat kita? Apakah ini penting tidak untuk mereka? Tadi yang saya sampaikan di atas. Ini berharga tidak untuk mereka? Jadi memang kita harus kembali mengingat siapa yang datang ke kawasan kita tadi. Oke, di sini disampaikan bahwa kita harus bisa menjelaskan mengenai keunikan dari hal-hal tersebut tadi. Bisa dari strukturnya itu dari bentuknya ya. Dari misalnya strukturnya dia harus tinggi, bulat, kemudian terbuat dari apa, harus seperti apa. Biasanya kan untuk lumbung saja dia ada bentukan tertentu. Di sini kan ada tangganya. Terus dipikir-pikir coba kalau bisa dilihat ini kan kecil. Kalau ada yang lihat ke atasnya yang bagian yang lumbung, itu kan dia ada tangga, kemudian berasnya itu kan dimasukkannya lewat atas. Dipikir-pikir untuk apa ya lewat atas? Kenapa nggak lewat bawah saja? Kenapa pintunya ada di atas? Kecil pula, gitu kan? Oke. Oke, yang berikutnya kalau tadi yang di atas itu kita lebih fokus kepada bentukan dari objeknya tadi, bendanya. Nah, kalau sekarang yang di sini lebih ke praktek atau pengelolaan atau permasalahan atau isu yang terkait dengan resource. Jadi yang bisa kita interpretasikan tidak hanya bendanya, tapi bagaimana cara kita mengelola benda tadi atau kawasan tadi. Tadi misalnya terkait dengan satwa. Di sini kita bisa menjelaskan mengenai bagaimana sih pengelolaannya, pengelolaan dari wildlife, bagaimana populasinya, bagaimana migrasinya. Kemudian kita bisa menceritakan tentang perburuan, tentang penyakit-penyakitnya. Jadi tidak hanya keunikan dari objeknya tadi, dari bendanya tadi. Kemudian kalau terkait terkait flora, kita bisa menceritakan tentang pengelolaan kayunya. Bagaimana sih kalau terkena api, kemudian bagaimana kalau kita mau memotong ya, timber cutting itu memanen. Kalau misalnya kalian ikut di THH, teknologi hasil hutan, dulu saya belajar bagaimana cara memotong kayu yang benar. Logging itu seperti apa sih? Kemudian jalan sarad itu seperti apa sih? Mungkin sekarang tidak banyak ya yang mengenal itu. Kemudian pengelolaan airnya seperti apa? Kemudian kalau di sini pengelolaan mining or resource extraction. Bagaimana cara kita mengambil gas, mengambil minyak, mengambil mineral dari bawah tanah. Bagaimana caranya? Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan yang lain-lain. Kemudian mengenai endangered species. Bagaimana kalau kita mau memindahkan misalnya kan badak kemarin ada yang dari Malaysia. Bagaimana cara mindahinnya ke Indonesia kalau kita ingin memindahkan misalnya. Jadi hal-hal tersebut juga bisa menjadi suatu interpretasi. Itu tadi untuk sumber daya alamnya. Nah, kalau untuk sumber daya sosial dan budayanya, sama. Kita juga bisa menceritakan mengenai permasalahan-permasalahan atau praktek-praktek pengelolaan atau isu-isu yang terkait dengan sejarah dan budaya tadi. Kita bisa menjelaskan bagaimana sih pemeliharaannya, bagaimana sih kita bisa mengawetkan hal-hal tersebut, bagaimana sih isu-isu terkait perlindungan terhadap heritage. Mungkin kalian bisa coba belajar juga mengenai heritage tourism, walaupun tidak banyak dibahas kalau di Fahutan, tapi paling tidak kita bisa tahu bagaimana menginterpretasikan hal-hal atau benda-benda yang bersejarah, yang memiliki nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah. Oke, tadi di atas kita lebih banyak memfokuskan interpretasi itu menunjukkan potensi-potensi yang bagusnya, yang menonjolnya, yang baiknya. Nah, tapi interpretasi juga kita bisa menceritakan hal-hal terkait ancaman yang terjadi terhadap sumber daya tadi. Karena kan interpretasi ujungnya kita harapkan mereka mau melestarikan, mereka mau ikut serta mengkonservasi dari sumber daya tadi. Jadi kita bisa menceritakan misalnya kalau terkait air, tadi kita bicara tentang uniknya air terjun. Kemudian kita juga bicara bagaimana sih pengelolaan air terjun tadi.
Nah, kita juga bisa menyampaikan apa yang terjadi dengan air terjun pada saat ini. Ada masalah apa? Ada polusi? Atau misalnya ada kekeringan? Atau seperti apa? Apa sih yang mengancam kondisi air pada saat ini? Kemudian misalnya satwa. Tadi ada yang lavender atau satwa kok lavender ya. Kalau misalnya tadi kita bicara misalnya satwa, ada jerapah, ada sapi. Kemudian kita berbicara ada masalah apa sih dengan jerapah atau sapi tadi? Apakah mereka mau punah? Atau misalnya banyak yang memburu? Atau bagaimana? Atau misalnya mereka terganggu oleh perambahan manusia atau berpindahnya manusia ke dalam hutan atau bagaimana? Kemudian kita juga bisa menceritakan atau mengaitkan itu dengan keamanan nasional. Agak rumit ya, tapi itu kita bisa melihat, oke, misalnya kalau dulu waktu sekitar, saya kurang tahu sekitar berapa tahun yang lalu ya, hampir sekitar 7 tahun yang lalu, waktu harga sapi naik turun, mungkin ada yang masih ingat atau misalnya bisa bertanya ibu bapaknya, itu kan terkait juga, akhirnya dibahas juga, bukan dibahas, dikaitkan juga dengan kondisi nasional, itu kan bisa dialihkan ke sana. Kemudian juga hal yang lainnya kita bisa melihat dari land use issue, jadi permasalahan penggunaan lahan di sini. Ini hanya contoh ya. Jadi masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kita interpretasikan, yang kita bisa jelaskan, yang kita bisa bantu. Ini kenapa saya sempat katakan waktu praktikum bahwa ini terkait dengan pendidikan lingkungan. Bagaimana kita bisa mendidik masyarakat tentang permasalahan lingkungan tapi dengan cara yang lebih fun, lebih artistik, lebih menyenangkan. Oke, jadi kita membicarakan masalah tapi tidak seperti mengajari. Begitu. Sepertinya gampang tapi memang agak susah untuk interpretasi tersebut. Oke, tadi kita sudah berbicara mengenai apa saja yang bisa kita interpretasikan dan itu sangat banyak. Nah, sekarang kita akan berbicara bagaimana kita bisa menentukan apa yang akan kita interpretasikan. Akan dengan bisa berbeda ya. Kalau akan berarti itu akan tergantung dari kita. Kalau bisa itu semua hal tadi saya sudah sampaikan, semua hal itu bisa diinterpretasikan. Tapi kalau sekarang kita berbicara apa yang akan kita interpretasikan untuk kawasan kita atau untuk lokasi kita. Di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus bisa mengidentifikasi dan menentukan lokasi dari sumber daya tersebut. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi atau menginventarisasi. Kalau kalian ingat di RAE, Rekreasi Alam dan Ekowisata, kita melihat apa saja sih yang ada di kawasan kita. Nah, kita lengkapi ada apa dan letaknya ada di mana. Jadi peta itu memang penting. Di sini disampaikan, gunakanlah peta topografi dari kawasan Anda. Jadi kita bisa melihat di kelerengan berapa. Nanti kalau pikir apa sih urusannya kelerengan sama interpretasi, nanti kita bisa lihat di bawah apa dan itu ada di mana. Caranya bagaimana? Ya, kalau lokasinya kecil kita bisa jalan keliling. Tapi kalau lokasinya besar mungkin bisa coba naik motor atau naik mobil atau naik sepeda, atau mungkin bisa pakai drone, mungkin bisa pakai apa lagi ya, pokoknya teknologi-teknologi yang sudah canggih. Mungkin bisa pakai Google Map dulu sekarang, dilihat dulu, kemudian baru di cross check dengan yang di lapang. Yang penting kita tahu apa ada di mana. Dan itu semua, kalau misalnya ingat tadi slide-slide yang di atas, dilihat dan dibaca di atas, itu kita harus describe semua kondisinya. Oke, misalnya pohon ini kondisinya seperti apa, dia ada di mana, kemudian kondisi sekitarnya seperti apa. Jadi kita harus bisa menyampaikan secara lebih detail. Oke. Ini ada contoh tabel untuk mempermudah kita melakukan inventarisasi dan identifikasi objek interpretasi. Tapi ini hanya contoh ya. Jadi kalau misalnya kalian semua memiliki template yang lebih bagus, itu dipersilahkan. Ini hanya untuk mempermudah. Jadi di sini di yang kolom pertama lokasi perjumpaan di HM. Kenapa ini menggunakan HM? Karena biasanya kalau praktikum dulu kita menyusuri jalur. Jadi tidak eksplor kawasan. Tapi kalau misalnya mau eksplor kawasan,
yang belum ada jalurnya, mungkin di sini bisa digunakan titik koordinat. Lokasi perjumpaannya di mana, titik koordinatnya di mana. Ini HM karena kita menggunakan jalur. Oke, kemudian juga kita menjelaskan nama satuannya, waktu perjumpaan. Kenapa waktu perjumpaan itu kalau untuk satwa itu penting? Karena satwa itu kan suatu makhluk hidup, dia yang bergerak. Tidak sepanjang hari dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi lagi dia nongkrong di sana. Mungkin jam 7 dia ada di mana, jam 10 dia akan di mana, nanti jam 12 ada di mana. Itu juga akan berpengaruh terhadap nanti program interpretasi bagi siapa yang akan membuat program. Kemudian cara perjumpaan. Ini kalau yang sudah pernah mengambil mata kuliah terkait satwa liar, mungkin kan tahu apakah kita melihat langsung atau kita hanya mendengarkan suaranya saja, atau kita hanya melihat jejaknya saja atau kotorannya saja. Oke, kemudian perilakunya, kalau kita bisa melihat langsung, mungkin dia sedang ngapain, burungnya sedang nongkrong di atas pohon, atau misalnya satwanya atau monyetnya sedang grooming misalnya gitu kan. Jadi kita tahu, oh kalau jam 10 monyetnya lagi nongkrong di pohon ini, lagi grooming misalnya. Kemudian ciri morfologi, dan kalau misalnya ada hal yang lain yang ingin disampaikan. Oke, kalau tumbuhan di sini saya tidak tambahkan waktu perjumpaan ya, karena kalau tumbuhan itu diasumsikan dia akan ada di sana terus. Tapi di sini juga ada tambahan kegunaan. Mungkin satu juga bisa ditambahkan kalau mau. Manfaatnya, manfaat ekonomi, ekologi, sosial budayanya seperti apa. Lokasi penyebarannya, dan yang lain-lain. Jadi ini benar-benar hanya template dasar. Kalau misalnya mau dikembangkan, itu dipersilahkan. Oke, tahap berikutnya setelah kita tadi menginventarisasi dan mengidentifikasi semua sumber daya yang ada di kawasan, tadi itu baru diberikan contoh flora dan fauna. Untuk sosial budaya, Anda bisa buat sendiri kriterianya seperti apa, tabelnya seperti apa. Jadi intinya kan ada namanya, ada deskripsinya, itu seperti apa. Kemudian ini satu contoh matriks yang bisa kita gunakan untuk menyaring. Tadi kan mungkin banyak. Dari satu kawasan satuannya mungkin bisa ada sampai 100 jenis. Dari reptil sampai burung, mamalia, dan semuanya itu sudah masuk. Nah, kita kan akan pilih mana yang akan kita interpretasikan. Tidak mungkin juga kita interpretasikan semua dalam satu waktu. Tumbuhan juga begitu. Nah, ini salah satu cara untuk menyaring tadi. Sekali lagi saya katakan hanya salah satu. Nanti kalau kalian sempat membaca mengenai ODTWA atau apa namanya, objek dan kriteria penilaian terkait ODTWA, itu juga bisa digunakan. Di sini ada kriterianya: keunikan, menarik, resisten terhadap dampak, akses untuk masyarakat, kemudian kondisi yang saat ini, ya ini contoh-contohnya. Nah, kemudian bagaimana cara menilai ini? Kita bisa lakukan dari kalau di metode penelitian itu ada yang namanya triangulasi. Jadi kita bisa gunakan dulu pertama studi literatur. Oh, keunikan dari setiap jenis itu seperti apa sih? Kemudian kita juga ingat di atas bahwa ini kan interpretasi itu tidak untuk kita utamanya, tapi untuk pengunjung. Jadi kita bisa juga meminta pendapat orang lain. Menurut mereka setiap sumber daya tadi, keunikannya dan kriteria-kriteria ini itu masuk ke yang mana? Apakah bagus, moderate, atau tidak bagus misalnya. Kemudian jadi udah ada 3 ya, literatur, kita sendiri yang menentukan. Kemudian kita juga bisa tanya pendapat dari orang lain atau dari pengunjung. Mungkin karena sekarang lokasinya ada yang dari sekitar kita atau di sekitar rumah, kita bisa tanya orang rumah, kita bisa tanya tetangga sebelah. Kalau menurut mereka setiap jenis tadi yang sudah bisa Anda identifikasi di sekitar Anda, itu keunikannya, kemenarikannya itu masuk ke yang mana. Oke, jadi dari situ kita bisa melihat, oh ternyata yang goodnya paling banyak menurut tiga apa ya tadi, 3 alat untuk menilai tadi, dari literatur, dari kita, kemudian dari orang lain. Itu yang goodnya paling banyak itu yang mana?
Nah, itulah yang kita interpretasikan lebih dahulu. Kenapa saya katakan interpretasikan lebih dahulu? Karena yang lain juga bisa diinterpretasikan, tapi mungkin nanti setelah yang ini, yang prioritas ini maju, misalnya seperti itu. Oke, selesai dengan objek interpretasi, walaupun itu masih hanya sekilas. Mudah-mudahan Anda masih banyak yang ingin bertanya. Nah, berikutnya kita akan mendiskusikan mengenai jalur interpretasi. Oke, apa itu jalur? Jalur di sini disampaikan adalah suatu small path, jalur kecil atau track yang membuat pengunjung itu dapat mengelilingi kawasan dengan mudah dan aman. Ini bisa dilakukan atau dikelilingi atau dijalani dengan menggunakan kaki. Jadi jalur pejalan kaki, atau bisa juga dengan menggunakan sepatu roda, bisa dengan kuda, sepeda, atau mungkin juga dengan motor. Atau bahkan banyak sekarang jalur yang menggunakan mobil. Kalau kebun raya juga jalurnya di dalam sudah banyak mobil yang mondar-mandir. Nah, di sini disampaikan bahwa jalur merupakan cara yang terbaik, the best way untuk kita bisa menikmati kawasan yang dilindungi, sehingga kita bisa, kalau di sini kan ada membangun hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kita bisa jalan-jalan dengan enak di kawasan, kita bisa kenalan dengan kawasannya. Kemudian juga bisa bisa mengenal lebih jauh apa yang ada di kawasan. Kadang-kadang kalau misalnya kita datang ke suatu tempat tapi jalurnya tidak jelas, kita juga bingung. Ini kita kemana dulu ya? Kita lewatnya kemana ya? Kita ini boleh diinjak atau tidak? Tapi kalau sudah ada jalur, kita bisa melihat, oh iya, ini yang bisa kita jalani, ini yang kita bisa kelilingi. Oke, di sini ada beberapa foto contoh jalur. Ada jalur untuk pejalan kaki. Sini ada fotonya. Kemudian ada untuk sepeda. Di kampus juga sudah ada ya. Jalur pejalan kaki, jalur sepeda, jalur mobil. Walaupun mungkin yang makainya suka kebalik-balik gitu kan. Tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, kemudian ada boardwalks. Ini biasanya dibangun di kawasan-kawasan yang memang tanahnya rawan, misalnya di mangrove, di rawa itu, atau misalnya tanahnya yang lembek ya, jadi dia menggunakan papan. Kan kalau tidak salah ada yang praktikum, lokasi praktikumnya di mangrove, nanti bisa dilihat, atau misalnya jalur itu bisa dibangun seperti ini, ada gambarnya ya. Kemudian ada di sini dikatakan ada hiking without trails. Jadi kalau kalian naik gunung, biasanya tidak ada jalur khusus, jadi bisa kemana saja, bisa di mana saja. Tapi dengan begitu dampak terhadap lingkungannya dan juga ke kitanya akan lebih, dampak negatifnya ya akan lebih tinggi. Nanti kita lihat kenapanya. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan, ada multi-use trail. Ini ada satu jalan, dia kalau misalnya hari Senin sampai Jumat, ini untuk mobil dan motor, di pinggirnya ada yang buat jalan kaki. Tapi kalau hari Minggu dia dengan Car Free Day, dia gunakan hanya untuk pejalan kaki. Jadi multi use trail, jadi bisa digunakan oleh apa saja, bisa jalan kaki, bisa mobil, bisa sepeda, bisa kuda mungkin kalau mau. Nah, di sini yang terakhir itu ada jalur interpretasi. Kenapa saya tidak berikan gambarnya di sini contohnya? Karena semua jenis jalur ini, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, boardwalks, yang multi-use trail, itu semua bisa dijadikan sebagai jalur interpretasi. Nah, kapan itu dikatakan sebagai jalur interpretasi? Apabila pada jalur tersebut ada sesuatu hal yang diceritakan. Nanti di bawah ada apakah itu diceritakan secara langsung, ada pemandunya. Jadi yang food trail ini bisa menjadi jalur interpretasi juga jika ada pemandu yang menemani pengunjung untuk menjalani jalur ini, jalur pejalan kaki ini, kemudian dia menerangkan
mengenai apa saja yang ada di sekitar jalur tadi. Begitu juga dengan jalur sepeda. Mungkin kalau jalur sepeda agak susah ya kalau pemandunya harus ngomong sambil bersepeda. Jadi bisa menggunakan ada yang namanya self guided trail. Jadi di sini dipasang berbagai media interpretasi, bisa papan interpretasi, bisa mungkin ada audionya gitu kan. Nah, boardwalk juga begitu. Bisa menggunakan self guided trail. Jadi misalnya ada papan interpretasinya, ada brosurnya, atau juga bisa ada pemandunya yang menerangkan hal-hal yang ada di sana. Multi-use trail, kemudian hiking without trail juga begitu. Jadi apabila ada hal yang diceritakan di jalur tadi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, itu bisa dikatakan sebagai jalur interpretasi. Cerita yang disampaikan di dalam jalur interpretasi juga bisa bermacam-macam bentuknya. Ada yang tematik itu ada satu tema khusus yang membentuk cerita tadi. Misalnya ada satu jalur yang memang temanya tentang burung. Jadi semua cerita atau semua papan interpretasi yang dipasang di jalur tadi itu akan menginformasikan mengenai burung. Ada juga jalur yang temanya tentang tumbuhan. Jadi semuanya informasi yang diberikan akan terkait atau menjelaskan mengenai tumbuhan. Mungkin di dalam jalur tadi ada satu objek, misalnya di jalur burung ada objek yang terkait tumbuhan yang menarik. Bisa disampaikan, tapi itu hanya sebagai informasi sampingan, informasi tambahan, bukan sebagai informasi utama. Jadi dalam interpretasi juga ada informasi utama dan ada informasi pendampingnya. Kemudian ada misalnya trail. Nah, trail ini atau jalur ini dia menginterpretasikan berbagai hal. Tidak ada tema khusus yang membungkusnya. Jadi dalam satu jalur pemandunya bisa cerita tentang burung, bisa cerita tentang primata, bisa cerita mengenai tumbuhan, jamur dan yang lain-lain. Oke, kemudian ada nature trail. Nah, kalau natural trail ini lebih dikhususkan bagi orang-orang yang memang berniat untuk mempelajari apa yang ada di sana. Jadi kalau misalnya di dua jalur tadi biasanya sudah ada program khususnya, sudah ada paketnya. Kalau yang natural trail ini yang bebas, tapi memang di sana ada informasi-informasi yang disampaikan dari papan dengan menggunakan papan atau dengan menggunakan pamflet atau brosur. Tapi memang informasinya mungkin masih global. Jadi untuk memberi kesempatan untuk yang datang ke sana untuk bisa mempelajari lebih lanjut lagi. Tadi sudah disinggung sedikit di atas bahwa jalur interpretasi itu ada self guided trail, yaitu ada jalur yang bisa dijalani tanpa ada pemandu. Ada juga jalur yang guided trail. Jadi untuk bisa mendapatkan informasi itu kita harus menggunakan harus didampingi oleh pemandu. Di sini dijelaskan bahwa self guided nature trail itu didesain agar pengunjung bisa berjalan sendiri. Berjalan sendiri itu maksudnya tanpa didampingi pemandu ya. Berjalan sendiri, kemudian mereka bisa mendapatkan cerita atau informasi tadi dengan cara membaca panel atau papan-papan interpretasi yang dipasang di sepanjang jalur, atau melihat pameran-pameran yang dipasang sepanjang jalur, atau juga dengan melalui brosur, dengan membaca brosur. Jadi kalau misalnya ada nanti untuk praktikumnya ada yang mau membuat panduan interpretasi untuk di jalur, itu sangat bisa. Sampai saat ini kalau ada yang pernah ke Gunung Gede, kalau nggak salah Gunung Gede dia punya panduan interpretasi ke jalur Curug Ciberem. Jadi disampaikan di sana apa saja tumbuhan yang ada di sepanjang jalur, satwanya, kondisinya dan yang lain-lain. Nah, kalau yang guided trail ini tidak ada papan interpretasi yang dipasang di jalur tadi. Kalau dilihat di foto yang bulat ini jalurnya enak, bisa kita jalani sendiri. Tapi apabila kita tidak didampingi oleh pemandu,
kita tidak tahu apa yang ada di sekitar kita. Jadi ini contoh jalur interpretasi di kawasan di Mata-Mata. Mata-Mata itu tempat membuat film The Hobbit atau Lord of the Ring kalau ada yang pernah nonton. Ini jadi kita bisa masuk ke kawasannya, membayar tentu saja. Di awal kita diberikan brosur, tapi brosur itu benar-benar hanya menggambarkan kondisi global dari kawasan Mata-Mata ini. Jadi ini tempat membuat film Lord of the Ring atau The Hobbit tadi. Nah, apabila kita ingin tahu apa aja sih yang ada di sana, jadi objek di sini tuh lumayan banyak. Ada danau, kemudian ada rumah hobbit yang kecil-kecil itu, kemudian ada baju-baju hobbit, kemudian ada peralatan, semua yang ada di film-film yang hobbit itu yang di perkampungannya itu ada di sini. Tapi kalau kita tidak didampingi oleh pemandu, kita tidak tahu itu ada di mana, kita tidak tahu itu apa. Nah, jadi mau tidak mau memang untuk bisa tahu informasi atau cerita tentang kawasan Mata-Mata ini, kita harus menyewa atau membeli paket yang ada pemandunya. Ini memang sengaja dirancang oleh pengelola kawasannya, walaupun jalurnya enak, tapi informasinya harus diperoleh melalui pemandu. Jadi itu dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitarnya. Jadi untuk desain dari jalur tadi juga kita harus memikirkan tujuan dari pengelolaannya, dari pengelolaan kawasan tersebut. Oke, di sini dijelaskan beberapa tujuan dari pembuatan atau perancangan dari jalur interpretasi, tapi ini masih bisa ditambah ya. Ini yang pertama itu untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi bisa dibayangkan kalau satu kawasan dia tidak punya jalur atau tidak punya jalur interpretasi. Orang akan datang ke kawasan tersebut dan dia akan berjalan di mana saja. Yang kalau mungkin di kawasan itu ada tumbuhan bawah yang berguna atau yang langka, itu karena pengunjung tidak tahu, dia akan injak seenaknya misalnya, atau dia akan petik begitu saja. Kemudian kalau misalnya dia di kawasan itu terdapat misalnya habitat satwa liar, karena tidak ada jalurnya, tidak ada informasinya, ya pengunjung mungkin datang dan tidak sengaja, bisa tidak sengaja ataupun dengan sengaja merusak habitat tadi. Misalnya kan kalau yang sarang burung deh, itu kan yang simpel ya. Kalau kita lihat, kita tidak tahu itu sarang burung apa, kita tidak tahu gunanya apa, ya kita ambil aja karena melihatnya, itu nggak enak untuk dilihat misalnya. Kemudian juga dampak negatif, untuk mencegah dampak negatif lain itu untuk melindungi kondisi lingkungan. Tadi kan kalau biodiversity itu lebih ke biologi, ini kondisi lingkungan lebih ke fisik. Kalau semuanya kita injak, tanahnya itu akan jadi padat. Tapi kalau kita ada jalur tertentu, paling tidak yang akan mengalami kerusakan itu hanya pada jalur tadi. Yang lainnya masih bisa diminimalisir kerusakannya. Kemudian juga mengurangi dampak negatif sosial. Di sini saya sampaikan untuk melindungi pengunjung. Kenapa melindungi pengunjung? Kalau kawasan itu tidak ada jalur, terus pengunjung itu datang dan dia berjalan begitu saja. Kalau tiba-tiba nyasar, dia akan sulit menemukan jalur kembali. Ya bisa dibayangkan ya, tadi kalau misalnya di gunung tidak ada jalur tertentu, kita bisa mengambil area mana saja untuk dijalani, akan sulit untuk menemukan istilahnya jalan pulang. Jadi di sini saya sampaikan untuk melindungi pengunjung juga, untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengunjung tadi. Jadi kalau ada jalur, kalau pengunjung tadi agak nyasar sedikit, selama dia masih mengikuti jalur, insya Allah dia bisa masih kembali ke gerbang awal atau ke gerbang akhir misalnya. Nah, kemudian juga di sini saya sampaikan tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada pengunjung. Mungkin kalau ada yang masih ingat di rekreasi alam dan ekowisata ada pengelolaan pengunjung. Di pengelolaan pengunjung itu kan ada pemberian informasi, penjaminan keselamatan, dan yang lain-lain. Nah, di sini juga untuk meningkatkan pelayanan kepada pengunjung, kemudian meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pengunjung, tadi dengan cerita-ceritanya. Kemudian, tadi saya sampaikan di atas, untuk yang di Mata-Mata, itu pengelolanya sengaja
jalurnya dibuat guided trail. Jadi setiap pengunjung yang datang kalau ingin mendapatkan pengetahuan atau pengalaman yang lebih, maka dia harus menyewa atau harus didampingi oleh pemandu yang otomatis akan mendapatkan bayaran. Dan sebagai informasi saja, bayaran untuk seorang interpreter itu lumayan besar. Jadi kalau ada yang berminat gitu kan. Jadi di sini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan masih banyak yang lainnya. Di sini di bawahnya saya berikan titik-titik. Coba kalian gali lagi. Mungkin nanti akan dikeluarkan di ujian. Oke, setelah kita membahas mengenai tujuan dari jalur interpretasi, kita masuk ke faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan apabila kita akan merancang suatu jalur interpretasi. Ini bisa dilihat di sini, kita harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan fisik dan landscape-nya. Jadi kita harus milih-milih juga. Kalau misalnya kita melalui satu area tertentu, apakah tanahnya cukup kuat tidak untuk didatangi atau dijalani oleh pengunjung secara berkali-kali. Kemudian apakah dia akan di sini menyampaikan ada perubahan tidak di jaringan drainasenya. Kemudian apakah akan meningkatkan erosinya atau tidak? Akan mengganggu sempadan sungai atau tidak? Apakah jalur tersebut bisa menyebabkan timbulnya kebakaran mungkin karena kita motong jalur api misalnya. Kemudian yang lain-lain. Ini bisa dilihat di sini ya. Kemudian juga dampaknya terhadap fauna. Jangan sampai kita menempatkan jalur tadi di tempat lalu lintasnya satwa. Satwa juga seperti kita ya, dia punya jalan, dia punya tempat bolak-balik, dia punya tempat nongkrong, dia punya tempat untuk makan, nyari makan. Jadi jangan sampai jalur yang kita bangun itu mengganggu habitatnya mereka. Makanya waktu di atas, kalau kalian ingat waktu di inventory, kita harus tahu itu lokasinya ada di mana. Lokasi objek-objek tadi. Jadi jangan sampai jalur yang akan kita bangun itu mengganggu satwa atau tumbuhan atau aspek fitur objek interpretasi tadi. Oke, jadi itu impact terhadap flora dan fauna. Ini harus benar-benar diperhatikan, dilihat. Berikutnya, setelah tadi kita mempertimbangkan dampak-dampaknya, tadi kan di awal kita sudah menentukan ya, kita sudah menginventarisasi, mengidentifikasi, oke, objek yang ada di kawasan ini adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, dengan lokasinya ada di sini, dan di sini. Nah, kemudian kita juga sudah memikirkan, oke, lokasi mana yang dampaknya terhadap objek-objek tadi itu yang lebih minimal, karena mungkin kalau tidak ada dampak sama sekali akan sulit. Jadi kita harus melihat lokasi mana yang memiliki dampak negatif yang paling minimal. Nah, setelah itu kita mulai menentukan desain dari jalur tadi. Ingat, jalur tadi itu harus mengarahkan pengunjung terhadap objek-objek interpretasi tadi. Jangan sampai sakingnya kita ingin menghindari dampak negatif, objek menariknya ada di mana, jalur yang kita bangun ada di mana. Jadi jalur tadi harus harus memperlihatkan objek-objek tadi kepada pengunjung. Oke. Nah, kemudian mungkin masih ingat tadi di jalur-jalur tadi yang self guided maupun yang guided itu kan ada hal-hal yang diinterpretasikan. Nah, kita harus sudah mulai memilih, kalau di sini dikatakan number of station atau stopping point. Jadi kalau misalnya untuk papan interpretasi, misalnya kita ingin memasang papan interpretasi, kita harus sudah menentukan itu akan dipasang di sebelah mana. Kemudian kalau misalnya kita ingin merancangnya lebih ke guided trail, jadi semua yang datang ke sini harus pakai pemandu, tetap kita harus menentukan stopping point-nya di mana. Stopping point itu adalah tempat kita berhenti dan menjelaskan informasi mengenai objek atau tema atau karakteristik dari jalur tadi. Nah, di sini disampaikan no ideal number of station or stop on trail. Jadi tidak ada
jumlah yang tertentu. Misalnya, oke, jalur yang pendek harus ada 10, jalur yang panjang harus ada 20, itu tidak ada. Kita menentukan sendiri. Tapi ingat, di bawahnya ada keep simple. Jadi sesederhana mungkin, jangan sampai panjang jalur 200 meter, kemudian kita bikin stopping point setiap 10 meter. Kayaknya agak-agak kebanyakan ya, agak terlalu banyak gitu. Atau kalau misalnya untuk pakai papan interpretasi, setiap 10 meter itu ada papan. Ya, pertama boros, kedua orang agak bosen juga lihatnya. Kemudian clear and short. Nah, kemudian gimana cara ngeceknya? Nah, kamu jalani sendiri. Jadi ada jalurnya. Oh ya, kalau stopping pointnya di sini terlalu dekat atau tidak. Ingat triangulasi yang di atas yang sebelumnya saya sampaikan. Oke, kalau literatur mungkin tidak bisa kita tanya, tapi kita bisa ngajak orang lain. Oke, kalau saya bikin stopping point di sini terlalu jauh atau terlalu dekat? Kalau di sini bagaimana? Pertimbangkan juga dengan objeknya. Objeknya yang menarik itu ada di mana saja. Jadi diusahakan stopping point itu dipilih berdasarkan objeknya. Tapi kalau objeknya terlalu rapat, mungkin agak direnggangkan lagi. Misalnya kira-kira seperti itu. Kemudian disampaikan juga di sini untuk desain itu kita harus mempertimbangkan panjang jalur. Jadi kalau bisa itu less than 1,6 kilo. Di sini dikatakan bahwa 800 meter itu merupakan panjang jalur yang ideal, yang normal, yang ideal lah ya. Karena apa? Kalau 800 meter itu orang bolak-balik berjalan itu tidak akan terlalu capek. Itu dikatakan, dibilangnya di sini. Kalau misalnya kita membuat jalur yang 1 kilo dan 1 kilo itu udah panjangnya 1 kilo, sudah gitu pintunya yang sama, nanti kita lihat pintunya sama atau tidak, nanti kita lihat di bawah desainnya. Jadi pintu masuk dan pintu keluar itu posisinya yang sama, berarti pengunjung baru bisa keluar pintu gerbang itu setelah jalan 2 kilo. Apakah mereka mampu menyerap informasi kalau 2 kilo mereka jalani? Begitu kira-kira. Oke, jadi di sini disampaikan bahwa direkomendasikan bahwa untuk jalur tadi bisa dijalani selama 45 menit bolak-balik. Karena 45 menit bolak-balik itu masih lebih lumayan lah ya, lebih enak. Kalau terlalu panjang kayaknya mungkin akan terlalu capek bagi pengunjungnya. Karena ingat, interpretasi itu agar pengunjung mendapatkan informasi dengan cara yang menyenangkan. Bisa dibayangkan kalau panjang banget, bagaimana caranya? Apakah mereka masih bisa menyerap informasi tersebut atau tidak? Tapi mungkin ada pertanyaan, Bu, jalur saya memang sangat panjang, itu bagaimana? Tidak masalah. Kamu rencanakan bahwa yang akan diintensifkan, yang intensitasnya tinggi dikunjungi itu mungkin hanya jalurnya yang hanya paling panjang hanya sekitar 1 km. Yang lainnya kamu pasang, tapi kalau mau papan interpretasi kamu pasang, tapi memang tidak menjadi pesan utama, hanya pesan pendamping. Atau mungkin untuk potensi yang berikutnya bisa kamu masukkan di brosur. Jadi kalau pengunjung yang memang benar-benar ingin tahu, dia akan istilahnya bela-belain untuk menjalani. Oke. Berikutnya mengenai tipe layout dari trail. Di sini katakan dari self guided trail, tapi sebenarnya ini berlaku juga untuk yang guided trail. Tadi saya sampaikan di sebelumnya bahwa mungkin jalur tadi panjangnya 1 kilo dengan bentuk yang berbeda. Dengan pintu masuk dan pintu gerbang bisa berbeda, bisa sama. Kalau yang sama, yang tadi 1 kilo bolak-balik dia bisa jadi 2 kilo, misalnya yang sirkular ini kan pintu masuk dan pintu keluarnya melalui pintu yang sama. Jadi dia harus berputar. Kebayang ya, lumayan. Nah, kalau yang ini dia sama. Dia pintu masuk dan pintu keluarnya juga sama, tapi dengan bentuk jalurnya ada jalur yang kecil, ada loop trail, kalau makanya dibilangnya loop trail. Loop trail yang soft, yang kecil atau yang jaraknya dekat, atau loop trail yang jaraknya jauh, yang bentuknya angka 8 ini. Nah, tapi pintu masuk dan pintu keluarnya sama.
Kemudian yang berikutnya adalah pintu masuk dan pintu keluarnya bisa sama, bisa berbeda. Jadi yang linear ini. Kita bisa bangun pintu masuk dan pintu keluarnya di tempat yang sama, atau pintu masuk dan pintu keluar itu berbeda. Sebenarnya patokan untuk jalur interpretasi itu kalau bisa pengunjung itu tidak melewati, pulangnya itu tidak melewati jalur yang sama. Jadi dia bisa melihat hal yang lain. Salah satu tujuan dari interpretasi itu kan untuk memperpanjang masa tinggal pengunjung di kawasan. Jadi mereka diarahkan untuk bisa melihat hal-hal yang menarik yang ada di kawasan. Jadi kalau bisa pintu masuk dan pintu keluarnya tidak sama. Kalau bisa, kalau tidak ya disesuaikan dengan kondisi kawasan dan budget yang ada. Oke, kalau kalian masih ingat di sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk merancang jalur interpretasi kita harus mempertimbangkan berbagai dampak, terutama yang negatif, yang bisa ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar. Nah, di sini disampaikan beberapa rekomendasi apabila kita ingin merancang jalur. Jadi kita memang pertama harus menganalisis dari kondisi kawasan. Kita melakukan feasibility study untuk membangun jalur tadi. Agar kita masih bisa menikmati sumber daya atau objek yang ada di kawasan tadi, tapi juga kita menjamin keselamatan pengunjung, tapi juga meminimalkan dampak terhadap lingkungan, dampak negatif terhadap lingkungan. Oke, jadi kalau misalnya untuk tanah, kita harus memilih tanah yang memang kuat, yang memang keras, yang aman untuk dijalani. Kemudian untuk slope itu kemiringan, kelerengan, bahwa kelerengannya jangan lebih dari 10 derajat. Bisa kebayang kalau misalnya kita bikin jalur di kelerengan 45 derajat, nanjak gitu kan. Itu orangnya baru 100 meter harus sudah ditarik gitu kan. Jadi kalau bisa cari yang agak datar. Oke, di sini disampaikan, oke Bu, di tempat saya memang di gunung misalnya, memang kelerengannya terjal semua. Berarti kita harus menambahkan keamanannya. Di sini dikatakan kalau steeper, kalau lebih terjal slope-nya, berarti kita harus memasang handrail. Jadi ada pegangan tangannya. Itu harus gitu kan. Karena kita lihat di sini kita harus menjamin safety pengunjungnya. Jangan sampai pengunjungnya melorot ke bawah gitu kan, bahaya. Kemudian lebar dari jalur tadi juga harus dipertimbangkan, jangan terlalu sempit, jangan terlalu luas. Di sini disampaikan trailnya minimum lebarnya 1,5 meter. Kemudian ada rest areanya, ada tempat duduknya, tempat istirahatnya, ada shelternya gitu kan. Tapi ini juga disesuaikan dengan kondisi di kawasan. Kalau kondisi di kawasannya hanya memungkinkan untuk setengah meter, agak susah ya, tapi ya kalau berjalan kaki setengah meter. Jadi mungkin kalau 1 meter masih lumayan lah ya, masih boleh, masih bisa. Ingat, kita kan mencari nyamannya kan kalau untuk interpretasi. Kemudian aksesnya seperti apa? Jangan sampai kita membuat jalur interpretasi tapi pada waktu-waktu tertentu jalur tersebut tidak bisa diakses. Mungkin karena kita sudah tahu bahwa kawasan itu pada waktu tertentu selalu dilanda banjir, berarti jangan bangun di situ karena mungkin pas musim hujan kita tidak bisa melakukan interpretasi di sana. Oke. Nah, kalau di sini disampaikan desain maksimum panjang jalur jangan lebih panjang dari 400 meter dari tempat parkir mobil. Tapi ini ingat, kriteria ini atau rekomendasi ini dibangun di negara lain. Jadi mungkin kalau di Indonesia kita sudah biasa kita parkir mobil di mana, terus jalurnya ada di mana. Jadi ini bisa dipakai atau bisa tidak untuk yang permanen yang aksesnya. Nah, tapi yang terakhir ini yang 5 sense ini sangat penting di dalam jalur interpretasi. Jadi kalau bisa dalam kita menyampaikan informasi atau menginterpretasikan sesuatu, itu kita menggunakan 5 indera kita.
Jadi ada indera perasanya, ada indera sentuhnya, ada melihatnya, ada mendengarnya, ada menciumnya. Makanya waktu praktikum saya sampaikan ini art, ini seni. Bagaimana kita menarik perhatian orang terhadap suatu informasi. Bahkan kalau yang informasi tersebut yang mungkin kalau disampaikan secara biasa itu berat. Misalnya matematika, fisika itu kan berat. Tapi bagaimana kita bisa lebih fun menyampaikannya kepada pengunjung tadi. Mungkin ada kalau misalnya apa namanya buah mungkin bisa sambil dirasakan sedikit gitu, taste-nya seperti ini, disentuh bagaimana teksturnya, dilihat bagaimana, terus didengar, kalau dengar mungkin lebih ke suara anginnya seperti apa dan yang lain-lain. Oke, berikutnya ini data dan informasi yang dibutuhkan untuk merancang jalur interpretasi, tapi ini memang data yang masih sangat-sangat dasar, kalian bisa kembangkan sendiri lagi. Jadi kita harus tahu posisi dan letak jalur dalam kawasan. Itu yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya kalian bisa menggunakan Google Map dulu, bisa di Google Map dulu. Oh, oke, ada jalur atau tidak, berarti jalurnya ini yang didatangi. Kalau tidak ada, berarti dicek potensinya seperti apa, kondisinya seperti apa, mungkin kita bisa membuat jalur di mana. Nah, kemudian setelah itu datangi ke kawasan tadi, dicek panjang, lebar, dan waktu tempuh jalur tadi itu seperti apa. Yang sudah ada ya, yang existing. Kemudian kondisi jalur, naik, turun, apakah kondisinya alami, diperkeras, licin, atau tidak. Kemudian apakah ada potensi permasalahan fisik, potensi permasalahan di jalur, dan yang lain-lain. Biasanya kalau di praktikum, kalau kalian dulu dijalani, kemudian dibuat petanya, bisa manual, bisa menggunakan titik GPS. Nah, nanti hasil akhirnya, nanti ada contohnya di bawah, kita bisa melihat bentuk jalurnya seperti apa, panjangnya seberapa, yang terjal itu yang mana, yang berbahaya itu yang mana, di bagian mana, kemudian yang harus dipelihara atau yang harus diperbaiki kondisinya itu yang mana. Nah, kemudian juga kita melihat tadi kan ini kondisi jalurnya, karena ini jalur interpretasi berarti harus ada objeknya. Ini yang harus dicari ada cultural atau historical significance atau kondisi atau objek budaya dan objek sejarah yang ada di sepanjang jalur, satwa, flora yang ada di sepanjang jalur, dan yang lain-lainnya. Ini harus dilihat. Kita untuk mempermudah bisa membuat juga dalam bentuk matriks. Jadi posisinya misalnya jalur A, kemudian panjangnya segini, jalur B panjangnya segini, jalur C kalau jalurnya banyak ya kondisinya seperti apa, dan yang lain-lain. Itu bisa dikembangkan. Oke, untuk berikutnya kalau sebenarnya materinya sudah selesai, ini saya berikan bonus 3 slide. 3 slide itu yang bonus yang ini kita harus sudah mulai memperhatikan untuk pengunjung disabilitas. Jadi kalau di sini dikatakan jalur untuk orang dengan kebutuhan khusus. Biasanya kalau kita merencanakan suatu jalur atau merencanakan suatu fasilitas baik di kawasan wisata maupun untuk fasilitas interpretasi, kita suka agak lupa bahwa pengunjung yang datang itu tidak semuanya pengunjung yang sehat, yang bisa berjalan, yang masih muda umurnya misalnya kan. Tapi ada juga pengunjung yang sudah sepuh atau pengunjung yang menggunakan kursi roda, pengunjung yang menggunakan mungkin alat bantu untuk berjalan, pengunjung yang mungkin tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan yang lain-lain. Jadi itu sekarang sudah mulai dikembangkan fasilitas untuk disabled people. Jadi kita juga sudah mulailah ke arah sana. Kita harus mulai memperhatikan orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus tadi. Mereka juga tentu ingin berwisata, mereka tentu ingin mendapatkan pengetahuan dari kawasan wisata. Jadi cobalah untuk membuat jalur yang memperhatikan kebutuhan dari orang-orang tersebut. Nah, di sini ada beberapa hal yang disampaikan yang perlu yang perlu diperhatikan. Ini bisa dibaca sendiri. Jadi ada tidaknya barir itu penghambat
kemudian bagaimana mereka bisa bisa menikmati kawasannya dengan segala keterbatasan mereka gitu kan, dan yang lain-lain. Ini coba mulai direncanakan, diperhatikan dalam perencanaan kita. Ini bonus berikutnya. Saya lupa waktu di slide yang di praktikum sudah saya sampaikan atau belum, tapi ini adalah hasil akhir kalau kalian menginventarisasi atau mengidentifikasi jalur plus objek yang ada di suatu kawasan. Bisa kelihatan ya. Ini ini yang membuat kakak kelas kalian manual. Satu jalur dikerjakan oleh satu kelompok memang. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sampai lekukannya di sini beloknya di mana, kemudian ada apa saja di sana, itu bisa digambarkan. Mungkin kalau kalian dulu ada yang ikut pramuka, mungkin ada yang pernah belajar peta pita, membuat jalur ini miriplah dengan membuat peta pita. Kalau yang tidak pernah ikut pramuka, mungkin mulai dicek. Apa sih peta pita? Gimana sih membuatnya? Kalau untuk manual dulu peralatan yang digunakan ada yang pakai kompas, ada yang pakai GPS, meteran itu jelas sudah ada. Dibutuhkan ya untuk lebar dan panjang jalur dan yang lain-lainnya. Ini bonus berikutnya. Coba kalian googling. Lihat di sini sudah ada contoh 10 Easy Nature and Interpretive Trail. Jadi kalian bisa lihat di website ini. Masih banyak ya website yang lain. Tapi ini lumayan lah. Di sini kan terlihat ya bahwa trail yang ini panjangnya berapa, elevasinya berapa. Jadi coba di Google ini kalian lihat contohnya sebagai patokan atau paling tidak untuk melihat oke, jalur interpretasi itu seperti ini. Oke. Baik, dengan demikian materi untuk objek dan jalur interpretasi sudah selesai. Saya berharap cukup jelas, tapi tidak terlalu jelas. Jadi banyak yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.